Shalom saudara terkasih. Kolose 1 ayat 20-22 menegaskan bahwa salib Kristus adalah inisiatif Allah untuk memulihkan hubungan manusia yang rusak. Melalui darah yang tercurah di kayu salib, kita yang dahulu jauh dan hidup dalam permusuhan kini dibawa kembali ke dalam persekutuan dengannya. Dosa memang memisahkan manusia dari Allah, namun kasih-Nya melampaui jurang tersebut. Kristus menyerahkan tubuhnya sampai mati agar kita dapat dihadapkan kepada Allah sebagai pribadi yang kudus, tidak bercela dan berkenan di hadapannya. Pendamaian ini tidak bersumber dari usaha atau kebaikan manusia, tetapi sepenuhnya lahir dari pengorbanan Kristus. Karena itu, kehidupan orang percaya tidak lagi dikuasai rasa bersalah, melainkan diarahkan oleh ucapan syukur dan ketaatan yang lahir dari kasih. Pesan hari ini, karena kita telah diperdamaikan melalui salib, hiduplah selaras dengan kehendak Allah dan jadilah pembawa damai di tengah dunia. Shalom saudara terkasih. Kolose 2 ayat 7. Setiap pohon yang kuat mempunyai akar yang dalam. Akar itulah yang menyerap air, memberi kekuatan, dan membuat pohon tetap tegak walau diterpa badai. Begitu juga hidup kita. Iman yang berakar dalam Kristus membuat kita kuat walau tekanan datang dari segala arah. Akar itu berbicara tentang hubungan yang terus hidup, tentang mengenal Tuhan lebih dalam, bukan sekadar di permukaan. Berakar di dalam Kristus berarti membiarkan kasih dan firman-Nya mengalir dalam setiap bagian hidup kita. Di keluarga, kita mengasihi dengan sabar dan mengampuni. Di pekerjaan, kita jujur, tekun, dan bekerja seolah untuk Tuhan. Di jemaat, kita melayani bukan untuk dilihat, tapi karena kasih kepadanya. Dan dari akar yang sehat, selalu akan mengalir buah yang indah. Iman yang teguh, hati yang bersyukur, dan hidup yang memuliakan Kristus. Shalom saudara terkasih. Kolose pasal 3 mengingatkan kita bahwa hidup baru di dalam Kristus harus memiliki arah yang baru. Firman Tuhan berkata, "Carilah perkara yang di atas, karena Kristus kini menjadi sumber dan jaminan hidup kita." Paulus menegaskan, hidup lama harus ditinggalkan, yaitu amarah, keserakahan, dusta, dan hawa nafsu. Semua itu adalah ciri manusia lama. Sebaliknya, kita dipanggil untuk mengenakan manusia baru, yaitu belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan yang menyempurnakan semuanya adalah kasih. Ketika damai sejahtera Kristus memerintah hati dan firman Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, maka setiap perkataan dan perbuatan akan memuliakan Tuhan. Pesan hari ini, jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka bukan hanya status yang berubah, tetapi sikap dan cara hidup pun diperbarui oleh Tuhan. Shalom saudara terkasih. Kolose 4 ayat 7-18. Mungkin terlihat seperti daftar nama, namun di dalamnya tersimpan pesan yang dalam tentang pelayanan Kristen. Paulus menyebutkan rekan-rekannya, Tikhikus, Onesimus, Markus, Epafras, dan yang lainnya.
menunjukkan bahwa pelayanan tidak pernah dikerjakan sendirian. Setiap nama memiliki peran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi satu tujuan yang sama, Kristus dimuliakan. Ada yang menguatkan, ada yang mendoakan, ada yang menyampaikan kabar, ada yang setia di balik layar. Ini mengajarkan bahwa dalam satu tubuh Kristus tidak ada pelayanan yang kecil atau tidak penting. Semua dipanggil untuk setia pada bagian yang Tuhan percayakan. Pesan hari ini, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan bukan tentang siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang setia berjalan bersama dan saling menguatkan dalam kasih Kristus.